Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dengan menaikkan puji syukur bagi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenanannya, hari ini kita dapat menyambut dan merayakan Natal meskipun secara online. Baik pribadi maupun bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui kesempatan ini saya atas nama majelis rohaniwan dan panitia Natal ingin menyampaikan ucapan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya damai dan sukacita dari Kristus Sang Putra Natal menaungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar waktu kita di tahun 2020 telah diwarnai dengan banyak hal, khususnya berkaitan dengan masalah COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena masalah tersebut maka banyak hal yang menghambat langkah kita. Terlebih kita pun tahu bahwa karena pandemik ini membuat kesulitan dan menghantam di berbagai macam sektor kehidupan. Hal ini bukan hanya terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di luar, tetapi juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala pertimbangan, maka untuk Natal kali ini kita adakan secara online demi kebaikan, demi keamanan, demi untuk keselamatan kita bersama karena masalah pandemi tersebut. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini mungkin kita merasa bahwa Natal kali ini adalah Natal yang berbeda dari waktu-waktu yang lalu. Dan memang betul Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal kali ini kita adakan secara sederhana. Bahkan mungkin Natal ini adalah Natal yang membuat Bapak Ibu merasa tidak nyaman. Karena selama ini Natal diadakan di gedung dengan segala kemeriahannya, di gereja dengan segala kegiatannya. Namun kali ini justru diadakan secara online. Tentu hal ini kita harapkan tidak mengurangi sukacita dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena Natal bukan sekedar berbicara masalah tempat, dekorasi, penampilan, atau bahkan hadiah. Bahkan kalau kita bicara masalah konsumsi. Tapi Natal pada hakikatnya adalah kesempatan untuk kita menyikapi kembali bagaimana kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita boleh peringati. Dan juga sekaligus di sini kita merenungkan bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Tepat seperti tema kita hari ini, tema berkaitan masih adakah Natal? Natal tidak pernah usang. Tidak pernah tergerus oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam segala kesederhanaan, di dalam keterbatasan, kita tidak pernah kehilangan sukacita dan makna Natal yang sesungguhnya. Dia Sang Immanuel yang sudah datang, yang menyertai, menuntun, memberkati kita sampai hari ini. Sang Immanuel juga kiranya akan menuntun langkah-langkah kita ke depan. Kiranya biarlah Natal ini sekali lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa diri kita untuk lebih menyadari siapa kita di hadapannya ketika kita menyadari bahwa Kristus hadir bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Natal bagi kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di belakang saya ini kita sama-sama melihat 4 lilin sudah menyala. Berarti kita sudah 4 minggu kita lewati masa Advent bersama-sama. Hari ini kita akan rayakan bersama-sama hari lahirnya Sang Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Lilin yang kelima akan dinyalakan.
kita akan sama-sama menyambutnya. Dan saya undang setiap jemaat untuk kita bisa bangkit berdiri. Advent diambil dari kata Latin adventus, yang artinya kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus yang pertama, sekaligus mengingat bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Hari ini, kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita menyambut Dia dengan penuh sukacita, karena Dia memberikan pengharapan pada dunia yang terhilang. Sebagai puncak masa Advent ini, lilin kelima akan dinyalakan oleh Bapak Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudu Yogyakarta, Bapak Pendeta Titus Lim bersama Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk memulai ibadah pada hari ini dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Kebaktian dan perayaan Natal. Pada hari ini kita akan mulai dengan mengingat bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya.
mulia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pada saat Tuhan Yesus lahir, baik surga maupun bumi bergemar, bersorak untuk Tuhan. Dunia gemar dan soraklah, karena penebus kita datang ke dunia ini. Mari kita angkat pujian, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Dunia gemar, dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan malunya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia, Yesus yang perintahkan dunia, dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia. Ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Mari kita bersama-sama kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dunia ini. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu yang ada di surga untuk boleh hadir ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Dan kami yakin Tuhan, bahwa kami orang percaya, kami akan mendapat anugerah-Mu itu. Saat ini Tuhan, hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu di dunia ini. Kami semua Tuhan merasakan sukacita yang begitu besar. Kami merasakan kegembiraan yang begitu meluap, karena Engkau telah memberkati, Engkau telah boleh turun ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Saat ini Tuhan, biarlah sukacita ini Bapa boleh kami bawa melalui segenap pujian kami. Tuhan berkati dan Tuhan hadir ke rumah kami masing-masing. Di dalam kami merayakan Natal ini, biarlah kami boleh merasakan benar-benar kehadiran-Mu di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami serahkan kebaktian Natal ini dari awalnya hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan biarlah kami boleh merasakan kehangatan dari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita dengan segenap hati kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita agungkan Dia, karena Dia telah hadir ke dunia ini. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Biarlah anugerah Tuhan bagi kita tercurah saat ini. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan, bagi kemuliaan-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, mari kita bersama-sama bertepuk tangan untuk keagungan nama Tuhan. Jemaat, saya persilahkan untuk kembali duduk. Natal. Pada saat kita mengingat kata Natal, tentu yang terbersit dalam pikiran kita adalah suatu hal yang meriah. Pohon Natal ada di mana-mana, mal-mal dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Anak-anak penuh sukacita karena mereka akan mendapatkan hadiah Natal. Mereka akan mendapatkan kado Natal. Dan umat Kristen akan berbondong-bondong datang ke gereja dengan penuh sukacita untuk merayakan Natal bersama-sama. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Di masa pandemi ini, umat Kristen dibatasin untuk bisa berbondong-bondong ke gereja. Apakah sukacita Natal sudah hilang? Apakah Natal sendiri sudah lenyap? Saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama paduan suara virtual choir dari GKKK Yogyakarta yang akan menyanyikan sebuah lagu, Where Are You Christmas? Why can't I find
Kita akan tetap merayakan dengan penuh syukur kepada Tuhan, karena kita tidak pernah kehilangan makna Natal itu sendiri. Bahkan kita tidak akan pernah kehilangan bayi Natal yang sudah datang itu. Jemaat sekalian, kita tahu kondisi dunia pada saat ini. Kita tahu banyak orang menderita karena pandemi COVID yang ada. Dalam kondisi seperti ini, masih adakah Natal? Marilah saat ini kita dengarkan sama-sama untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Timotius Fu. Kita akan persiapkan hati kita. Natal di hatiku. Kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Yang wanita menyanyikan lagu ini. Seperti palungan yang wanita. Seperti emas, pria yang menyanyikannya. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Bersama-sama kita nyanyikan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat hati, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih.
bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara sekalian. Kiranya kasih dan sukacita Natal selalu menyertai kita bersama. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Masih Adakah Natal. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya berita Natal yang kami harapkan, kami tunggu-tunggu, boleh menjamah dan menguatkan hati setiap kami. Sehingga setelah kami belajar firman Tuhan, kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan kami memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami di depan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta untuk dapat mengerti firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab yang diambil dari Injil Lukas pasal kedua ayat 8 sampai kepada ayat ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sebab seperti yang telah diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sejauh ini kita membaca Alkitab. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam hati dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang bertanya,
Dalam kondisi seperti ini, apakah masih relevan kita merayakan Natal? Saudara sekalian, jawabannya adalah justru kondisi seperti ini, saat seperti ini adalah saat yang paling relevan untuk merayakan Natal. Karena Natal adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah peduli dan mengasihi manusia di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi telah membuka mata setiap kita bahwa hidup kita ini begitu rapuh, bahwa apa yang kita miliki di dalam dunia ini, apakah itu ketenaran, apakah itu kekayaan, kedudukan, bahkan kesehatan, itu tidak dapat diandalkan. Pandemi selama hampir 1 tahun telah memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan umat manusia. Mulai dari bisnis, sekolah. Saudara sekalian, anak-anak sekarang kebanyakan menghadapi laptop, menghadapi gadget ketika sekolah. Anak-anak bingung di rumah. Yang lebih bingung dan menderita adalah orang tua yang mendampingi anak-anak mereka untuk sekolah. Bahkan ibadah juga, saudara sekalian, telah dipengaruhi oleh pandemi. Banyak orang sudah rindu untuk bertemu kembali, bersama-sama berkumpul bersuka cita di dalam gedung gereja. Tapi karena pandemi, kita masing-masing terpisah di tempat kita masing-masing. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, segala sesuatu berubah, kehidupan berubah, bisnis berubah, kemudian ibadah berubah, sekolah berubah. Di tengah-tengah segala perubahan itu, ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kepedulian Allah tidak pernah berubah. Dan itulah pengharapan Natal yang kita butuhkan, yang kita sampaikan. Jadi saudara sekalian, selagi ada Natal, selalu ada pengharapan. Selagi ada pengharapan, di situ ada kekuatan untuk menjalankan kehidupan. Di mana Allah peduli, di situ ada kasih Allah. Di mana ada kasih Allah, di situ ada kekuatan. Seburuk apapun situasi kehidupan kita, asal Allah menyertai kita, asal kekuatan dari Allah menyertai, maka kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi dan melewati segala-galanya. Saudara sekalian, kisah Natal hari ini membuktikan kebenaran di atas. Saudara sekalian, para malaikat adalah orang-orang yang diutus oleh Allah, utusan-utusan Allah untuk menyampaikan berita Natal. Saudara sekalian, dalam berita Natal yang disampaikan oleh para malaikat, yang pertama, ketika para gembala sedang hidup, sedang berada di dalam ketakutan, para malaikat menyanyi, memuji, dan mengagungkan nama Allah. Kalimat pertama yang disampaikan oleh para malaikat adalah kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus telah membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mengapa kelahiran Yesus Kristus membawa kemuliaan bagi Allah? Jawabannya adalah karena kelahiran Yesus Kristus telah menggenapi janji Allah, telah menggenapi keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, kehendak Allah bagi umat manusia. Dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 kita membaca, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menjanjikan juru selamat. Allah menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Di ayat itu dikatakan, setelah Allah mengutuk sang ular, Allah berkata bahwa sang anak dari keturunan dari ular itu akan melukai tumit daripada anak perempuan. Tapi anak perempuan akan meremukkan kepala daripada keturunan dari si ular. Siapakah keturunan si ular? Keturunan si ular adalah iblis, setan. Siapakah keturunan perempuan? Keturunan perempuan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir bukan dari rencana dan rancangan manusia. Yesus Kristus lahir adalah hasil karya Allah dengan meminjam rahimnya Maria. Saudara sekalian, setiap minggu ketika kita beribadah, kita
melafalkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari anak darah Maria, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Yesus lahir bukan karena perbuatan manusia, Yesus lahir karena karya dari Roh Kudus yang meminjam rahimnya Maria, sehingga Yesus dilahirkan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus menggenapi rencana, menggenapi janji Allah untuk memberikan juru selamat kepada manusia. Dan Yesus Kristus adalah sang juru selamat itu sendiri. Dan karena kelahiran Yesus Kristus, maka surga penuh dengan sukacita. Saking bersukacitanya surga, sampai para malaikat diutus keluar untuk mewartakan, untuk memberitakan kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala yang sedang menjaga domba di padang. Jadi saudara sekalian, peristiwa kelahiran Yesus Kristus bukan peristiwa biasa, tapi itu adalah peristiwa yang menggenapi rencana kekal Allah untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus Kristus, gemahnya tidak hanya terjadi di padang belantara, tapi gemahnya telah menerobos segala zaman, dari zaman ke zaman, dari satu suku bangsa ke suku bangsa yang lain, dari satu wilayah negara, bahkan sepanjang sejarah, kelahiran Yesus Kristus telah dirayakan. Kenapa saudara sekalian? Karena yang lahir pada hari Natal bukan seorang bayi biasa. Dia adalah anak Allah, seperti yang diberitakan oleh malaikat, bahwa hari ini telah lahir bagimu di kota Daud. Kota Daud melambangkan bahwa Yesus adalah Raja Sorga yang karena mengasihi manusia lahir ke dalam dunia, mati bagi manusia di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa. Jadi saudara sekalian, peristiwa Natal pertama membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia sempurna, tapi dia juga adalah Allah. Sebagai Allah, maka dia mengampuni kita. Sebagai Allah, dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sebagai Allah, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Saudara sekalian, peristiwa Natal pertama tidak hanya membawa kemuliaan bagi Allah di surga, tapi para malaikat kemudian melanjutkan pujiannya. Dia berkata, damai sejahtera bagi manusia di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera kepada manusia. Saudara, hari ini kita merayakan Natal. Apa itu Natal? Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus. Mengapa Yesus perlu lahir ke dalam dunia? Yesus lahir ke dalam dunia untuk mengantar kasih surgawi, untuk mengantar damai surgawi, untuk mengantar sukacita dan pengharapan surgawi kepada dunia ini. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia? Karena di dalam dunia kita tidak bisa menemukan damai, sukacita dan pengharapan sejati. Alkitab mengatakan dunia ini gelap. Gelap melambangkan kejahatan, gelap melambangkan dosa, gelap melambangkan ketiadaan pengharapan. Oleh sebab itu di dalam dunia ini kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera surgawi, damai sejahtera yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, Yesus mendeklarasikan bahwa dia adalah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang melambangkan hidup, terang melambangkan damai, terang melambangkan sukacita dan pengharapan. Yesus sang terang itu, Yesus sang kehidupan itu pada hari Natal pertama membawa damai sejahtera surgawi kepada saudara dan saya, supaya hidup kita di tengah-tengah penderitaan dan di tengah-tengah pergumulan ini menemukan terang hidup dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, ketika saya membaca cerita ini, saya berpikir, kenapa para malaikat memberitakan kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala? Tidak kepada Kaisar Agustus, tidak kepada orang-orang yang berpengaruh.
Seharusnya saudara sekalian, para malaikat itu memberitakan kelahiran Yesus Kristus kepada Kaisar Agustus. Kemudian membuat Kaisar Agustus percaya, dan setelah Kaisar Agustus percaya, maka dia akan memerintahkan supaya seluruh rakyat, seluruh penduduk untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah itu akan membuat banyak orang menjadi pengikut Yesus Kristus? Memang benar saudara sekalian, kalau malaikat membuat Kaisar Agustus percaya dan memaksa Kaisar Agustus memerintahkan seluruh rakyat untuk percaya, maka akan terlahir orang-orang percaya yang munafik, orang-orang percaya yang tidak punya akar iman, orang-orang percaya yang tidak mengalami penjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Kaisar Agustus memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan politik, tapi dia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati kepada manusia. Hanya melalui penjumpaan pribadi Yesus Kristus, melalui sentuhan kasih dan pengharapan surgawi yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada kehidupan kita, maka hidup manusia akan mengalami perubahan. Dan itulah yang dialami oleh para gembala. Saudara sekalian, damai sejahtera yang dibawa oleh para malaikat itu berhasil menyentuh hati para gembala. Jadi saudara sekalian, para malaikat tidak memberitakan kabar Yesus Kristus kepada Kaisar Agustus dan memaksa Kaisar Agustus memerintahkan semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau mereka percaya, maka mereka tidak mengalami penjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Tapi para malaikat memberitakan kabar sukacita kepada para gembala dengan cara menyentuh hati mereka, masuk ke dalam diri mereka, sehingga damai surgawi mengalir di dalam hati mereka, sehingga ketika mereka mengalami penjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, hatinya disentuh oleh kasih Allah, maka hidup mereka diubahkan. Saudara, mengapa para malaikat menyampaikan kepada para gembala? Karena gembala pada waktu itu adalah simbol dari kepapaan, kesederhanaan, dan penderitaan. Alkitab menggunakan 3 cara untuk menggambarkan kesederhanaan kepapaan mereka. Yang pertama, Alkitab menggambarkan pekerjaan mereka. Alkitab mengatakan di daerah itu ada sejumlah gembala. Alkitab menggambarkan mereka adalah gembala. Mereka punya nama, tapi Alkitab tidak menyebut nama mereka. Nama mereka tidak penting. Yang penting adalah gembala. Kenapa gembala? Karena gembala adalah pekerjaan yang tidak disukai orang pada waktu itu. Mereka siang malam harus tinggal bersama dengan domba, yaitu binatang. Ketika mereka di padang, mereka setiap saat bisa menghadapi serangan binatang buas. Pada malam hari, mereka akan menghadapi pencuri-pencuri yang datang mencuri dombanya. Kalau domba mereka hilang, mereka harus kembalikan kepada tuannya. Oleh sebab itu, gembala adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah pada waktu itu. Bahkan ada penafsir mengatakan, pada waktu itu sedang terjadi sensus, tapi para gembala tetap menjaga domba di padang. Artinya mereka tidak perlu disensus, mereka dianggap orang-orang yang tidak penting. Jadi Alkitab ingin menggambarkan ada sekelompok orang yang hina, ada sekelompok orang yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat di padang gembala. Kemudian yang kedua, Alkitab mengatakan kejadian itu adalah pada malam hari. Saudara, dalam membaca cerita, malam itu adalah simbol dari ketiadaan pengharapan. Malam itu gelap. Gelap itu artinya tidak ada pengharapan. Sekelompok orang yang pekerjaannya rendah, yang dihina oleh masyarakat, sedang hidup dalam ketiadaan pengharapan. Kemudian ayat 9 mengatakan mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa ketika melihat ada malaikat berdiri di sampingnya. Kemudian Alkitab melanjutkan cerita. Alkitab memberikan satu kontras yang besar. Ada malaikat hadir mewartakan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama cuma satu malaikat yang memberitakan, aku memberitahukan
bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Kemudian muncul sejumlah besar bala tentara surga. Saudara sekalian, berapa besar kita tidak tahu. Mungkin 1000 malaikat, mungkin 1.000.000 malaikat, mungkin 1 miliar malaikat. Yang penting banyak sekali malaikat. Kemudian mereka, yaitu para malaikat, memancarkan sinar kemuliaan yang luar biasa terang. Mungkin jutaan watt, tapi tidak membuat mata mereka menjadi sakit. Yang tidak membuat mata para gembala menjadi sakit. Kemudian ada suara yang nyaring. Ada paduan suara yang terdiri dari ribuan jutaan malaikat menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan suara yang nyaring itu tidak memekakkan telinga mereka. Kemudian syair lagu yang indah, melodi yang agung. Saudara, berapa lama malaikat itu menyanyi? Alkitab tidak memberitahukan kepada kita. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin juga 2 jam. Tapi yang jelas, para gembala yang hidup di dalam keputusasaan yang tidak berdaya itu mengalami satu penjumpaan pertama, kabar kelahiran Yesus Kristus yang diwartakan dalam kemuliaan surgawi yang luar biasa, yang menggairahkan hati mereka, yang membuat mereka sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, ayat 16 Alkitab mengatakan, mereka cepat-cepat pergi. Jadi setelah malaikat itu selesai konser Natal pertama, meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Ayat 16 mengatakan, mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan, mereka sampai ke Bethlehem, mereka bertemu dengan Yesus. Saudara sekalian, penjumpaan dengan satu kemuliaan surgawi yang dibawa oleh malaikat. Penjumpaan dengan sang bayi kudus yang lahir di Bethlehem telah membuat para gembala mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ayat 9 mengatakan mereka sebelumnya hidup di dalam ketakutan. Tapi ayat 20 setelah mereka berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka hidup penuh dengan sukacita, memuliakan Allah. Dari seorang gembala yang tidak berpengharapan, bertemu dengan Yesus Kristus, maka hidupnya diubah menjadi pewarta kabar baik, kabar sukacita, kabar pengharapan kepada umat manusia. Jadi saudara sekalian, itulah pengharapan yang dibawa oleh kelahiran Yesus Kristus. Setiap kita ketika mengalami penjumpaan dengan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengubah kondisi keadaan kita, tapi sikap hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, itu mengubah kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kondisi dengan sikap yang optimis, kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Allah, berkat surgawi yang akan menuntun kita selangkah demi selangkah melewati masa seperti ini, keluar dari pergumulan sebagai pemenang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, dari apa yang kita pelajari di atas, maka kita dapat belajar 2 pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, kembali kita bertanya, dalam kondisi seperti ini, masih adakah Natal? Jawabannya saudara sekalian, Natal selalu ada. Natal dapat dirayakan dalam kesederhanaan. Natal pertama, Yesus Kristus, Maria, dan Yusuf dirayakan di sebuah kandang binatang dengan palungan sebagai tempat Yesus berbaring. Natal pertama bagi para gembala menghadapi ribuan jutaan malaikat surgawi, kemudian pergi bertemu dengan Yesus yang terbaring di palungan. Alkitab berkali-kali mengatakan Yesus terbaring di palungan. Palungan yang menjadi tanda pengenal Yesus Kristus. Kenapa? Karena palungan adalah lambang kesederhanaan. Lambang Allah peduli kepada manusia. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar dari para gembala. Para gembala mengajarkan kepada kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Para gembala mengajarkan kepada kita,
tidak ada yang tidak bisa dipakai oleh Allah untuk mewartakan berita Natal, sukacita Natal. Termasuk saudara dan saya pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini ketika kita merayakan Natal, kita juga ingin seperti para gembala, ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi, mengalami penjumpaan pribadi, hidup kita diubahkan, penderitaan kita diangkat, dan kita mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan segala permasalahan di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, sayang sekali hari ini banyak orang salah fokus ketika merayakan Natal. Banyak orang berpikir Natal itu identik dengan pesta. Natal itu identik dengan pakaian baru, baju baru. Natal itu identik dengan kado. Bahkan yang paling parah adalah Natal itu identik dengan Sinterklas. Saudara kalau ke mall, mungkin saudara mendengar orang memutarkan lagu-lagu. Kedengarannya, lagunya, musiknya, iramanya seperti lagu Natal. Tetapi syairnya itu bukan Natal. Itu adalah syair yang memuja atau memberitakan kedatangan Sinterklas. Yang menceritakan datangnya musim liburan yang namanya Natal. Saudara, itu bukan Natal sama sekali. Natal esensinya adalah kelahiran Yesus Kristus. Natal esensinya adalah Yesus Sang Raja Surga mengasihi manusia, datang ke dalam dunia, peduli kepada manusia, membawa sukacita surgawi. Dan saudara sekalian, biarlah pada hari ini ketika kita seperti terbelenggu di rumah kita masing-masing, kita merayakan Natal di dalam kesederhanaan. Belajar dari pengalaman Natal pertama di sebuah kandang di Bethlehem. Belajar dari Natal pertama di sebuah padang belantara di Efrata, di mana para gembala mengalami penjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara sekalian, penjumpaan pribadi. Itulah yang harus kita kejar di dalam perayaan Natal tahun ini. Masih adakah Natal? Natal ada. Kalau kita mengalami penjumpaan sekali lagi dengan Yesus yang lahir di Bethlehem, di sebuah kandang yang hina pada hari itu. Dan biarlah kita secara pribadi kembali datang membuka hati kita, berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah hari ini Engkau meneguhkan kembali imanku, kembali mengkonfirmasi kehadiran-Mu di dalam hatiku. Dan biarlah saya kembali menyediakan hatiku menjadi palungan yang sederhana, yang kembali mengundang Yesus lahir di dalam hatiku, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat yang membawa damai surgawi. Karena Yesus adalah damai surgawi itu sendiri. Karena Yesus adalah pengharapan surgawi itu sendiri. Saudara sekalian, masih adakah Natal? Natal selalu ada. Karena Natal pada esensinya adalah Allah peduli. Natal pada esensinya adalah Allah menyertai kita. Saudara, berita ini sangat dibutuhkan oleh dunia pada hari ini. Saudara dan saya tahu pandemi membuat dunia menderita. Hari ini kita mendengar banyak sekali berita, banyak orang jobless, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang di PHK, banyak orang penghasilannya berkurang. Bahkan tidak jarang yang penghasilannya berhenti. Tidak tahu apakah besok masih ada makanan atau tidak. Apakah besok masih bisa hidup atau tidak. Banyak orang hidup di dalam keadaan sakit penyakit. Bahkan tidak jarang di antara kita mendengar, bahkan mengalami orang-orang yang kita kasih sakit. Dan tidak sedikit yang karena situasi seperti ini menghadapi kematian yang membawakan duka cita yang mendalam, membawakan kesedihan. Banyak orang pada hari ini hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Apakah ketakutan akan penyakit atau ketakutan menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, biarlah saudara dan saya
belajar dari para malaikat dan para gembala. Datang ke tengah dunia di mana kita hidup, mewartakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan seperti para gembala mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami penjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Dan hidup yang diubahkan itu tidak peduli apapun yang kita hadapi. Seperti para malaikat, para gembala. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka tetap gembala. Mereka tetap menghidupi bahaya. Tapi sikap hati mereka sudah berubah. Sekarang mereka memiliki pengharapan karena sudah bertemu dengan sumber pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka menjadi pewarta-pewarta. Dan biarlah kita juga menjadi pewarta-pewarta pengharapan. Pewarta-pewarta kepedulian Allah, kasih Allah. Yang Yesus bawa pada Natal pertama itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya membaca cerita tentang seorang yang ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Penjara yang dia masuki adalah bawah tanah. Di bawah tanah, saudara sekalian, begitu gelap. Dan dia cuma dikasih satu lubang. Lubang itu dibuka, saudara sekalian, untuk menurunkan makanan. Kemudian orang yang pemerintah yang memenjarakan dia itu membuka sedikit lubang saja. Dan lubang itu membiarkan matahari itu masuk, saudara sekalian. Jadi di dalam itu dalam keadaan sangat gelap, kecuali satu cerca sinar yang masuk melalui satu lubang kecil yang dibuka oleh sang pemerintah yang menawan dia. Nah, orang yang ada di dalam tahanan itu hidup dalam keadaan putus asa. Dia berkata, seluruh dunia sudah melupakan saya. Seluruh dunia sudah tidak peduli kepada saya. Maka dia menulis di satu dinding yang ada di dalam penjara bawah tanahnya. Nobody cares. Tidak ada yang peduli kepada saya. Maka setiap hari dia mengulangi tulisan itu. Nobody cares. Karena ada sinar matahari, maka dia tulis di bawah cercahan sinar matahari itu. Nah, saudara sekalian, yang ajaib adalah setelah beberapa bulan dia tulis, nobody cares. Tidak ada yang peduli. Satu hari dia melihat ada satu perubahan. Kenapa? Di celah-celah dinding di bawah tanah yang terkena sinar matahari itu, tiba-tiba muncul satu tumbuhan kecil. Satu pohon kecil kemudian tumbuh dari celah-celah. Nah, saudara sekalian, ketika dia melihat dari celah itu bisa tumbuh satu tanaman meskipun kecil, maka dia disadarkan bahwa sebenarnya nobody cares, tidak ada yang peduli. Betul, tidak ada manusia yang ingat dia, tapi Allah masih mengingat dia. Dengan apa? Dengan mengirim satu tanaman kecil, membuktikan bahwa Allah masih menumbuhkan tanaman kecil itu di dalam ruangan tahanan bawah tanahnya. Akhirnya dia coret nobodies-nya, kemudian dia ganti menjadi God. God cares. Allah peduli. Saudara, bukankah itu berita yang sama yang kita pelajari dalam merayakan Natal pada hari ini? Ketika dunia membawa sengsara, penderitaan, dan ketakutan kepada kita, maka firman Tuhan berkata, Allah peduli, Allah menyertai, dan Allah hari ini mengundang kita ke Bethlehem sekali lagi untuk mengalami penjumpaan pribadi dengan sang bayi yang terbaring di parungan. Dan ketika kita mengalami penjumpaan itu, maka kita berjumpa dengan kasih surgawi. Kita berjumpa dengan pengharapan surgawi. Dan hidup kita ada kekuatan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Natal. Allah peduli. Allah menyertai. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini.
kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Kalau para malaikat mewartakan kabar kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala yang sedang putus asa, bahkan terlupakan oleh sesama, kami percaya berita yang sama juga diwartakan kepada kami pada hari ini, sehingga ketika kami membuka hati, datang secara rohani kepada Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus yang lahir di palungan itu, sekali lagi kami mengalami penjumpaan pribadi dengan Yesus, dan itu mengubah hidup kami. Karena ketika kami berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sekali lagi kami memiliki pengharapan, kekuatan, dan kasih surgawi untuk menjalankan kehidupan ini. Tuhan, di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, kami sungguh butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, bila melalui Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami, di mana ada Allah, selagi Allah peduli, di situ pasti ada kekuatan dan pengharapan. Ajar kami untuk tidak hanya menerima pengharapan, dan pakai kami untuk mewartakan pengharapan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah damai Natal selalu ada dalam hati kita. Biarlah Natal selalu ada dalam hati kita. Kasih Natal selalu ada dalam hati kita. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita dengan memuliakan nama Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permalukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, dinaungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar kepada kami, untuk kedatangan-Mu di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan untuk hal itu. Dan saat ini Tuhan kami bawa
untuk persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan, untuk persembahan kami ini boleh Kau layakkan, untuk boleh Kau pakai untuk kerajaan-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk persembahan kami ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal kali ini memang berbeda dari Natal-Natal yang sebelumnya. Natal kali ini kemeriahannya mungkin tidak semeriah dari Natal-Natal sebelumnya. Orang-orang tidak boleh saling berdekatan, harus menjaga jarak. Gereja tidak boleh mengadakan ibadah dengan bebas. Semua orang merasa ketakutan akan terjangkitnya virus COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, masih adakah Natal? Untuk itu marilah kita bersama-sama, kita akan saksikan sebuah drama Natal berikut ini. Hari Minggu siang begini enaknya ngapain ya? Kayaknya masuk mall buat belanja boleh juga nih. Tapi terpaksa juga sih masuk mall. Tapi ini kan akhir tahun. Semoga cepat nemu barang diskonan. Jadi ndak kelamaan di dalam mall. Gara-gara corona nih, diskon kok malah ikut-ikutan di diskon. Ada yang lebih besar diskonnya enggak ya? Wah, diskon 50%. Lumayan nih. Mari Pak, silakan dipilih. Iya, lihat dulu ya Mbak. Ya Pak, ini kita mumpung ada produk baru, lagi promo. Bisa dibeli Pak. Ya, lihat dulu kalau ada yang cocok nanti saya beli. Baik, silakan Pak. Ya. Mbak, saya pilih yang ini aja ya. Oh, baik Pak. Ada lagi yang lain Pak? Ini dulu aja. Baik, mari ke kasir Pak. Ya. Totalnya jadi 300.000 ya Pak? Loh, enggak salah Mbak, itu kan diskon 50%. Diskon 50% itu untuk pembelian barang yang kedua Pak. Ketentuannya memang seperti itu. Nah, di sana enggak kelihatan itu Mbak? Ada Pak, sudah tertulis juga kok di bannernya. Mungkin Bapak bisa lihat lagi. Masa sih? Bener Pak, silakan dilihat lagi. Kita lihat dulu ya. Silakan. Mana tuh tulisannya? Wow, lihat kecil sekali, pantesan. Oh iya Mbak, nggak ada tulisannya lebih kecil lagi Mbak. Maaf Pak, tapi semua ketentuan sudah kami cantumkan di situ. Jadi kami tidak pernah menipu konsumen kami. Bagaimana Pak untuk pembeliannya? Ah, nggak jadi aja Mbak. Baik Pak,
Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Ya, dasar toko pembohong, nggak niat ngasih diskon. Cari minum dulu ah. Jam berapa sih sekarang? Baru jam 2. Enaknya beli minuman apa ya? Coba, siapa tahu ada yang promo. Duh, nggak jadi dapat diskon akhir tahun nih. Gara-gara corona nih. Corona. Iya ya, berapa hari lagi sudah hari Natal. Pantes ada dekorasi Natalnya. Tapi kan ini baru ada corona. Kira-kira masih bisa Natalan enggak ya? Libur Natal. Tapi mall kok sepi ya? Maklum lagi pandemi gini. Keluarga pada ndak berani jalan-jalan ke mall. Keluarga. Sudah berapa bulan ya aku tidak ketemu keluargaku. Mama, Hilga, Hansen. Kalau saja lagi kondisi gini menjelang Natal, kira-kira gereja tetap ramai ndak ya? Sudah lama aku juga ndak ke gereja. Nanti kalau pulang coba tak lewat gereja. Kalau menjelang Natal gini biasanya banyak kegiatan. Selamat sore. Sore Pak. Ya, bisa saya bantu saya cek dulu ya Pak ya. Pak. Maaf, ya. 366 Pak. Oh iya Pak. Ya. Gereja sepi Pak. Ya, ini sepi Pak, tapi kebetulan ini baru ada rekaman. Oh iya. Bapak mau ketemu? Iya. Ya. Ayo, silakan. Hei Pak. Lama nggak ketemu, gimana kabarmu? Wah, sorry, nggak salaman dulu ya. Iya. Tadi habis rekaman untuk kebaktian 3 Januari. Oh gitu. Pandemi gini, gimana pengaruhnya ke bisnismu? Ya pengaruh lah Pak. Tapi puji Tuhan juga, maksudnya dikit-dikit juga masih ada yang bisa aku kerjakan. Jadi kerjaanku juga nggak sampai berhenti. Ya, puji Tuhan lah kalau masih bisa jalan. Ngomong-ngomong, sejak sebelum kebaktian diganti online, aku masih sering lihat istri dan anak-anakmu. Oh Tapi iya? aku udah lama nggak lihat kamu. Kemana aja kamu? Jangan-jangan kamu sakit? Oh enggak sih. Sebenarnya Kalau kamu keberatan, nggak usah cerita, nggak apa. Aku cuma sebenarnya waktu itu aku bertengkar hebat sama istriku hingga akhirnya aku pergi dari rumah. aku kira Ya waktu itu aku terlalu emosi, tapi ya tidak gampang juga sih aku mau balik ke rumah.
apalagi istri dan anak-anakku kan juga belum tentu bisa menerima aku. Aku mengerti sih posisimu, tapi apa enggak kamu mencoba untuk menemui mereka? Berarti kamu selama ini Ya, selama ini aku tidak tinggal sama mereka. Sampai ke gereja aja aku jadi malu. coba dah pertimbangkan lagi usulanku tadi untuk mengunjungi mereka. Gimana? Ya, iya sih, nanti aku pertimbangkan. Kasih ya. Sama-sama. Coba segera kunjungi mereka lah, apalagi ini sudah mau Natal kan. Iya sih. Oh, iya, gereja kok sepi. Biasanya Natal gini rame ya? Iya nih, pandemi mengubah banyak hal. Biasanya kalau mau Natal gini, gereja udah rame. Tapi yang pasti Tuhan Yesus gak akan berubah dan tidak akan berubah. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang keluarga kamu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini lewat momen Natal. Dan kita akan merayakan dan terus bersyukur untuk hal itu. Natal masih ada dan Natal selalu ada. Natal nggak akan batal hanya karena pandemi ini. Iya sih, pastinya. Oh iya, bentar. Tadi istriku WA. Oh iya. Ini aku dititipin belanjaan. Iya. Tapi kamu jangan lupa ya, tanggal 25 Desember sore, Iya. kebaktian Natal online. Oh gitu. Tahu kan? Iya, tahu. Apa channelnya GKKK? Iya, tahu. GKK Jogja. Tahu. Oke, gitu dulu ya. Ya, besok tak usahakan ya. Oke, thank you. Oke. Bye. Ya. Apa kata mama dan anak-anak kalau aku datang ke rumah? Aku marah waktu itu, tapi mama ya kebakatan gitu sih. Cuman aku juga sama kebakatannya. Apa aku coba datang ke rumah ya pas tanggal 20 Desember, 25 Desember saja, pas hari Natalnya. Kan ada alasan untuk ucapin selamat Natal saja. Sore Pak, mau nyari siapa ya? Papa ya? Iya, enak. Udah lama nggak ketemu. Papa kemana aja? Iya nih Kak. Papa kesini mau ngucapin selamat Natal aja. Oh iya, selamat Natal juga ya Pak. Iya. Sebentar ya, aku panggil Mama sama Hansen dulu. Nggak usah Kak. Nggak usah. Nggak apa-apa, sebentar aja ya. Nggak usah Kak. Nggak apa-apa. Sen, sini. Udah Papa lu. Hai Pak, Hai. lama nggak ketemu pas dulu. Iya, Sen. Apa ngucapin selamat Natal ya? Selamat Natal juga ya Pak ya. Ya, Papa kesini cuma mau ngucapin selamat Natal buat kalian semua. Terus Papa mau pamit dulu ya. Kok langsung pulang Pak? Kan sebentar lagi ada kebaktian Natal dari gereja di YouTube. Sebaiknya kita kebaktian bareng aja. Mumpung semuanya udah rapi. Papa nggak bisa Kak. Papa
Iya, ayolah Pak. Kita kan sudah lama nggak pernah kebaktian bareng. Sebentar lagi ada kebaktian Natal dari gereja. Ayo ikutan kita kebaktian. Papa. Ayo Pak, kita sama-sama kebaktian Natal. Walaupun belum bisa ngerayain di gereja, tetapi kita bisa ngerayain di rumah. Iya, ayolah Pak. Papa harus minta maaf dulu sama Mama. Papa kemarin terlalu emosi. Maafin Papa ya, Ma. Sama-sama Pak. Mama juga minta maaf ya karena Mama juga sering emosi juga dengan Papa. Nah, kan sekarang udah baikan nih. Sebaiknya kita langsung aja ke dalam dan kebaktian Natal bersama. Mumpung di YouTube, jadi kita langsung aja. Ayo Pak. Ayo Sen. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski sedang ada corona, Natal masih ada. Natal akan selalu ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya drama Natal yang telah kita saksikan bersama-sama, maka berakhir pula serangkaian acara kebaktian Natal pada malam hari ini. Saya undang jemaat sekalian, kita bisa bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian ini, kita nyanyikan lagu pengagungan doksologi. Berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita dari para malaikat, ketekunan dari para majus, ketaatan dari para gembala, serta kesetiaan dari Maria dan Yusuf menjadi sukacita bagi saudara sekalian dan damai sejahtera dari Kristus Sang Putra Natal kiranya memenuhi saudara sekalian, serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami, tim yang ada di sini, kami bersama-sama mengucapkan Selamat Natal. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Marilah kita berikan selamat kepada saudara-saudara kita. Dan biarlah damai Natal selalu ada dalam hati kita.
Damai sejahtera Natal selalu bersama-sama dengan kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Junin men sentang kuala. Junin men sentang kuala. Junin men sentang kuala. Junin men sentang kuala. Hesing nyen bang an. Ring alwe serang. Rong yao kwe sen. Junin men sentang kuala. Hesing nyen bang an. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal. Silakan duduk. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, Gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yeah.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita di dalam acara Natal, sekalipun di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaannya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita karena kita boleh memperingati Kristus sudah hadir di dalam dunia ini dan khususnya bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Fu yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam Natal yang boleh kita peringati bersama. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dari Bapak Pendeta Timotius Fu. Untuk warta disampaikan bahwa besok hari Minggu kita tetap akan mengadakan kebaktian seperti biasa, masih di dalam kebaktian secara online. Dan diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember kita akan mengadakan kebaktian tutup tahun yang akan disiarkan secara premier jam 6 sore. Sekali lagi jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah bersama tutup tahun. Dan pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan bersama-sama mengawali tahun yang baru untuk datang kepada Tuhan. Dan kita mohon belas kasih Tuhan menuntun menyertai kita di tahun yang baru. Dan kita akan mengadakan ibadah sekali lagi bersama-sama di jam 8 pagi. Kiranya ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Dan mari kita terus mohon belas kasih Tuhan di seluruh rangkaian yang masih akan kita lakukan, supaya kita bisa mengikuti juga dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.